Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Krisanto Sanggoro dengan NIM 20F1005 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro Unika Sugiyoto Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS pada mata kuliah Teknik Digital, di mana saya akan mensimulasikan FPGA dengan mengkombinasikan program-program. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan flowchart dari simulasi FPGA ini. Nah, di sini terdapat start. Di start ini kita akan langsung menuju ke proses. Nah, di proses ini di dalamnya terdapat sebuah program-program yang sudah dikombinasikan menjadi satu. Nah, kemudian terdapat sebuah clock, di mana clocknya ini sebagai inputan dari ketiga hardware atau program yang akan dijalankan, seperti lampu LED, kemudian segment, dan buzzer atau bip. Nah, sini clocknya dibagi menjadi 3 bagi inputan masing-masing. Jika sini terdapat data LED ya, jika program atau data LED ini berjalan sukses, maka secara otomatis lampu LED akan menyala dari lampu LED 1, 2, 3, dan 4, dan kembali lagi menuju LED 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk yang segmen-segmennya, jika data segmen atau program segmennya berhasil, maka segmen akan secara langsung menampilkan angka dari 0, 1, 2, 3, hingga 9, dan kembali lagi ke 0. Nah, untuk buzzernya sendiri, jika data bip atau program bipnya berhasil, maka secara langsung bipnya atau buzzer akan menyala dengan mengeluarkan bunyi sekali namun sedikit panjang, dan kembali lagi dengan begitu, dengan delay yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan programan dari simulasi ini pada software Quartus. Untuk programnya sendiri, sini terdapat program yang sudah dikombinasikan, di mana sini terdapat modul Verilog, di mana ini sebagai modul Verilog, clock, bip, LED, segment, dan digital. Nah, ini untuk menjelaskan semua variabel. Jadi program yang kita gunakan, variabel inputannya kita masukkan di sini, outputnya dan inputnya kita masukkan sini yang digunakan. Kemudian terdapat input clock. Input clock ini untuk mendefinisikan semua inputan. Nah, jadi dari lampu LED, kemudian buzzer dan segment, inputannya sama dan satu, yaitu merupakan clock. Kemudian di sini terdapat output LED. Sini artinya mendefinisikan dua variabel dengan LED sebagai outputnya. Kemudian di sini output bip. Sini mendefinisikan bip sebagai outputnya. Kemudian terdapat register bip R. Ini untuk berguna sebagai output value atau dikatakan sebagai penyimpanan sementara. Jadi untuk menyimpan bipnya sementara. Kemudian terdapat register count. Jadi ini untuk menyatakan dalam bit vektor bertipe data register dengan nama count. Jadi untuk menyimpan registernya dengan nama count. Kemudian terdapat register LED dengan menyatakan 4 bit vektor bertipe data register dengan nama LED. Kemudian terdapat register counter, artinya menyatakan 24 bit vektor bertipe data register dengan nama counter. Nah, selanjutnya di sini terdapat always port edge clock. Nah, artinya mendefinisikan bahwa clock secara terus-menerus mendrive saat postingnya
sisi naik atau positif. Contohnya saat OS clock-nya 1, maka selanjutnya akan 0, selanjutnya lagi akan 1. Nah, di sini terdapat begin. Begin itu berguna untuk memulai suatu proses, di mana dalam begin ini terdapat count kurang lebih sama dengan count tambah 1 B1. Nah, kemudian diakhiri dengan N. Nah, ini digunakan untuk mensimulasikan program dari bip atau buzzer. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat always proses lagi, masih sama seperti yang saya bilang. Di sini digunakan untuk program LED. Nah, kemudian terdapat always spot lagi, di mana ini digunakan untuk memprogram dari segmen-segmennya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat RTL viewer-nya. Nah, untuk RTL viewer-nya seperti ini. RTL viewer ini merupakan rangkaian dari program-program yang kita kombinasi sehingga menjadi satu seperti ini. Dimana tadi inputannya satu berupa clock, ini masuk dalam. Ini di sini terdapat header untuk outputannya itu berupa bip atau buzzer, diawali dengan clock inputan, kemudian header, kemudian masuk ke D flip flop, kemudian langsung menuju buzzer. Nah, kemudian untuk LED-nya terdapat dua, yaitu pertama ada equal dan header. Dia masukkan ke counter, masukkan ke datanya. Untuk dari equal masuk ke D flip flop, kemudian dari header masuk ke D flip flop. Nah, dari equal ini dimasukkan lagi ke equal 0-nya, dari equal 0 masuk ke D flip flop, kemudian outputnya adalah LED. Nah, kemudian ini untuk memprogram atau rangkaian dari segmen-segmennya. Ini header, kemudian masuk ke D flip flop, dan seterusnya seperti ini rangkaian segmen-segmennya, lalu dikeluarkan menuju segmen. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan pin planner. Untuk pin plannernya seperti ini. Untuk pin planner inputannya sendiri dengan pin 23. Kemudian untuk output bipnya atau buzzernya saya menggunakan pin 110. Sementara untuk output digitalnya saya menggunakan output 137 hingga 133. Kemudian untuk output LED-nya sendiri itu saya menggunakan pin 84 hingga 87. Dan untuk output segmen-segmennya ini saya menggunakan output dari pin 127, 124, 126, 132 hingga 108 sini. Oke, ini untuk pin plannernya. Kemudian saya akan menampilkan timing chart. Timing chart akan saya seperti ini. Ini kita insert, masukkan. Oke. Nah, untuk sini terdapat ini clock sebagai inputannya. Nah, sini terdapat
Maka untuk clocknya langsung kita ubah, saya menggunakan 100, dan bitnya saya kasih 100 juga. Untuk digitalnya saya menggunakan 100, dan LED-nya clocknya saya berikan 100 juga, dan set customer-nya clocknya periode 100 juga. Oke, langsung saja kita simulasikan. Nah, ini tampilan dari timing chart yang sudah disimulasikan tadi. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan simulasi dari hardware FPGA-nya. Oke teman-teman, di sini adalah penampakan dari hardware FPGA, yaitu Cyclone 4 dari Altera. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga apa saja modul yang saya gunakan atau percobaan saya gunakan untuk menyalakan FPGA ini. Di sini ada yaitu pertama sepeng segment, kemudian ada buzzer, dan ketiga ada LED. Nah, kemudian kita nyalakan untuk FPGA-nya. Nah, untuk FPGA kondisi ini adalah kondisi sebelum FPGA-nya diberikan programnya, sebelum diprogram. Nah, bagaimana setelah diprogram? Oke, ini kondisi FPGA setelah dimasukkan programan. Nah, kondisinya seperti ini. Di sini LED-nya telah menyala sebanyak 4 buah, yang dimulai dari LED 1, kemudian LED 2, LED 3, LED 4. Setelah sampai LED 4 akan kembali lagi ke LED 1. Kemudian di sini ada buzzer yang hitam ini. Dia berbunyi sebanyak 1 kali namun panjang, dengan delay antar bunyi itu adalah 0,5 second. Kemudian di sini ada sepec segment. Ya, sepec segment ini akan mengeluarkan angka dari 0 sampai 9, dan setelah sampai 9 nanti akan kembali lagi ke 0. Oke, ini untuk simulasi hardware-nya. Baik, setelah melihat simulasi dari FPGA-nya, maka dapat disimpulkan yaitu hardware ini dapat bekerja dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang kita minta. Dan hardware ini dapat diprogram sesuai keinginan kita dan dapat menjalankan beberapa modul secara bersamaan. Sekian dari video penjelasan mengenai simulasi FPGA dari saya. Semoga dari video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.